yang Jati kemudian sampai dapat gelar profesor, kalau nggak salah bisa merasionalisasikan Tuhan, gitu Mm-mm. ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang baru gabung di Ngaji Roso mungkin akan agak bingung, kok bisa Tuhan kok bisa dirasionalisasikan itu bagaimana? Katanya kan kalau di Jawa itu kan ora ono apa-apa, sing ono kuwi dudu sing dudu ya kuwi sing ono kan kayak gitu kan ada kayak gitu. Nggak perlu baca mantra-mantra tertentu, cukup sadar bahwa Sad kita terhubung dan iya, menyatu gitu ya. betul, betul. Iya itu. Jadi cukup pasrah dul. Jadi kalau sudah biasa, makanya saya sering mau mulai syuting tadi itu mesti begini. Begitu tangan saya begini, saya mengendor ke diri, tepas. Saya mohon semoga syuting ini nanti lancar, tidak ada apa-apa, dan apa yang saya sebarkan bermanfaat untuk umat kemanusiaan, itu aja. Jadi makin kita kemudian berada di titik nol, makin sering fluktuasinya makin hari makin naik, ditambah, di-upgrade, Mm-mm. semakin kita akan menjadi pribadi selaras dengan kemauan alam semesta, Iya, dan kita akan menjadi lebih peka ketika ada iya, apa-apa, tahu gitu-gitu kan? iya, iya. Tapi ya itu, etika dan norma itu harus tetap ada ya. Mm-mm. Karena hidup dari apapun sisi kacamatanya harus dilihat dengan politik. Oke. Politik itu dari kata-kata poli dan Etika. etika. Pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan. Kenapa saya waktu yang ke-13 meninggal itu tidak pulang ke Solo? Ya karena hati saya itu nggak enak. Karena apa? Oh meninggal belum 40 hari kok sudah penobatan. Hati saya sebagai Prabaraja Jagat Jawa yang diangkat penjenengan mendiang 12 sebagai Kanjeng Kiai Pangeran, saya untuk pulang ke sana tuh malu, artinya tidak memberi anulah. Oke. Etika normanya harus tetap ada itu. Tadi di disertasinya yang Jati kemudian sampai dapat gelar profesor, kalau nggak salah bisa merasionalisasikan Tuhan, gitu ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang baru gabung di Ngaji Roso mungkin akan agak bingung, kok bisa Tuhan kok bisa dirasionalisasikan itu bagaimana? Katanya kan kalau di Jawa itu kan ora ono apa-apa, sing ono kuwi dudu sing dudu ya kuwi sing ono kan kayak gitu kan ada kayak gitu. Bagaimana konsepnya, penjelasannya tentang merasionalisasikan Tuhan itu yang Jati? Tuhan ada itu karena ada manusia. Mm-mm. Ini umumnya kan bingung orang loh. Piye toh? Tuhan ada karena manusia. Buktinya apa? Bumi waktu tercipta isinya pohon, binatang-binatang ya, termasuk kera, termasuk kingkong, termasuk Iya. apapun lah. Di situ nggak ada yang bilang Tuhan, nggak bisa. Setelah ada manusia inilah baru adalah istilah Tuhan. Oleh karena itu dalam agama Islam manusia disebut makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena Tuhan yang bersinar di dalam otak tadi itu diberi perangkat 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Nah, jadi disertasi saya karena itu. Jadi kalau begitu Tuhan itu apa? Tuhan itu ya karangannya manusia. Supaya manusia apa? Nah, sekarang pinjam budayanya orang Katolik. Orang Katolik itu budayanya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Ya dah? Makanya saya di mana-mana itu didampingi asisten saya Mbak Astrid itu orang Katolik. Karena dikirim dari Vatikan. Saya satu-satunya orang Islam yang dibaptis langsung oleh Roh Kudus. Tahun 62 saya masih SMA kelas 2 di Blitar. Dibaptis langsung oleh Roh Kudus. Akhirnya dicatat oleh gereja. Terus Mbak Astrid karena pernah sekolah di Vatikan dikirim ke sini untuk menjaga orang Blitar yang namanya Jati Kusumo ini. Itu kalau katanya mereka yang sumbu pendek, yang Jati itu kafir. Kafir. Kayak Gus Dur dulu kan. Ketika mau dibaptis dibilang wah kayak gitu kan. Gimana kalau dituduh kafir kayak gitu? Saya senang dituduh kafir karena yang menuduh itulah sebenarnya yang kafir. Oh gitu ya. Oleh karena itu kenapa? Untuk itu biasanya kafir itu kan istilah orang Islam ya. Untuk membuktikan saya lebih Islam dari mereka, saya masuk Ka'bah itu berkali-kali. Berkali-kali masuk loh, enggak keliling. Saya enggak mau keliling. Musyrik dan syirik. Oleh karena itu Rasulullah waktu hijrah
dari Mekah ke Madinah, khawatir. Wah, ini nanti kalau saya terus-teruskan, saya mengadakan doa-doa keliling di sini, lama-lama pengikut saya nanti jadi musyrik. Oleh karena itu ditulislah di dalam Al-Quran. Di dalam surat ke-8 namanya An-Anfal, ayat 35. Barang siapa pergi ke Baitullah dan berdoa-doa keliling, tak ubahnya orang bersiul dan bertepuk tangan. Mereka akan kufur dan rasakanlah asap dariku karena ingkar. Asap. Oke. Iya. Nah, yang ini kita kembali ke ajaran Jawa ya. Yang kan kalau di Jawa itu kan ada konsep namanya sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nggih. Saya sebenarnya udah lama pengen tanya itu. Nggih. Gimana sih penjelasannya prinsip ini seharusnya ketika kemudian dihidupi manusia modern tuh agar harmoninya tetap terjaga dengan alam tuh seperti apa tentang konsep ini? Nggih. Saya yang pertama belajar dari Nabi Muhammad, yang kedua dari Tuhan Yesus. Loh, kok dua-duanya lo orang bertuhan kok. Belajarnya ngapa oleh, ya toh? Ya. Nabi Muhammad apa kelebihannya? Beliau itu adalah sebenarnya bukan orang Arab. Beliau adalah orang Jawa. Dulu sekolah di Gunung Penanggungan. Dipimpin seorang rektor yang pada waktu itu namanya Eyang Brahmana. Bre itu artinya wahyu. Mono itu dari sananya. Seseorang yang dari sananya sudah dapat wahyu. Orang Timur Tengah menyebut Ibrahim, orang Eropa menyebut Abraham. Itu Brahmana, itu mbahnya adik-adik semua. Orang begini nih luar kita itu. Nggih. Oh gitu ya. Iya. Jadi bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Iya, penjelasan dari sepi ing pamrih rame ing gawe tadi yang jadi. Sesuai pertanyaan saya. Sepi yang paling gawe itu saya belajar dari Tuhan Yesus. Waktu itu disalib, ya. Seorang nabi jangankan kawin, pacaran enggak pernah. Entah waktu dipaku tangannya sini dan kakinya, apa yang dikatakan? Ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka, karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Jadi hidup itu adalah konsekuensi logis dari kehidupan, mungkin terpengaruh orang tua, mungkin terpengaruh lingkungan, terpengaruh sekolah, terpengaruh ini, lalu menjadi kehidupan yang ngobrol-ngobrol, yang bermacam-macam tipe itu. Nah, oleh karena itu, bagi seseorang yang kalau hanya siap mati untuk keluarga, jamin tidak masuk surga. Siap mati untuk keyakinan agama, jamin tidak masuk surga. Kalau siap mati untuk kepentingan bangsa dan negara, dijamin masuk surga. Surga apa tuh maksudnya? Surga itu ya Tuhan di dalam tubuh kita kembali ke istananya di matahari. Bukan yang di bawahnya mengalir sungai bergemericik, ada mericanya, bukan yang itu ya? Ya itu dalam kitab memang seperti itu. Di surga itu di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih, dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Artinya surga itu waktu kita masih hidup. Ya, ada rujak pecel, ada ini, ada rawon, ada sate. Kalau mati tidak bisa, tidak ada apa-apa. Ya, datang korak, tek gitu kok. Iya, itu. Nah, tapi Tuhan kan kembali ke istananya di matahari. Inilah sebabnya saudara-saudara saya di Trowulan meneruskan cita-cita zaman Mojopahit, simbolnya apa? Surya Mandala. Ya, yang di rumah Surya Mandala ini kali ya. Nggih. Itu tuh. Nggih. Oke. Kalau orang mbah-mbah kita kan biasanya selalu kasih nasihat yang urip itu kan mung gentenan toh le gitu katanya. Gentenan. Nah, itu kalau di kampung-kampung itu kan biasanya apalagi kalau ini di Bali yang Jati. Ketika ada kelahiran anak baru gitu. Oh, ini leluhurnya ini yang turun gitu. Konsep manitis itu makin ke sini orang tuh makin banyak yang bisa menerima loh. Oh, itu tuh berarti kan sebenarnya kematian itu nggak ada gitu. Orang itu cokro manggilingan aja terus gitu kan. Tinggal cari wadah yang baru gitu kan. Ada dua istilah. Satu inkarnasi, kedua reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu memang misalnya ya,
ini Mas Hendra itu ibu bapaknya sudah sedo. Nggih. Lalu kan meskipun ditelkem, ditahlili itu belum tentu kalau ke surga. Karena yang membawa ke surga itu apa? Otaknya pada waktu hidup ini loh. Waktu hidup itu ada perilaku yang keliru atau tidak, benar atau tidak itu. Ya, kalau tabungannya benar itu banyak, ya nanti ini masih ke surga gitu. Oke. Tuhannya kembali menjadi suci. Nah, makanya disebut srengenge, es ki pinare huring pati, r ki sinar halus, nge itu atas, atas. Jadi langit itu bisa mempengaruhi kehidupan kematian apa yang ada di bumi. Kalau orang Jawa kuno, Bopo Angkoso ibu bumi, atau Siwa atau Parwati. Lah Parwati itu siapa? Parwati itu waktu bumi cantik. Pada waktu bumi belum cantik, masih isinya genderuwo macam-macam, binatang-binatang buas macam-macam, disebut Parwati. Kalau di pewayangan disebut Betari Durga. Sing dimong bangsane toyol-toyol begeblok-begeblok. Nah, Gunung Semeru itu adalah semar yang bisa meruat bumi. Makanya ngirim. Sampai adik saya di Surabaya tadi saya telepon katanya debunya juga sampai di Surabaya. Bener. Jadi di timurnya Sidoarjo tuh kuabut gak karu-karuan tadi. Iya itu Parah. Itulah. Untung ya Batu aman ya. Batu aman. Ya. Oke, Eyang. Sebelum nanti dilanjutkan sama Mas Ali ya. Mas Ali itu kan pengen tanya kan sesuatu yang menurut dia penting soal ijazah palsu itu loh. Nah itu nanti beliau akan tanya langsung ya. Kan didalami bagaimana sih menurut Eyang Jati cara menyelesaikannya biar nggak berlarut-larut terus kayak gitu. Wong yo mung ijazah wae kan, kan ibaratnya gitu. Tapi saya ingin menutup di segmen ini saya ingin menutup dengan satu pertanyaan. Andai kata nih masyarakat semuanya kita ingin merasa terpanggil untuk menjaga keseimbangan bumi. Nah, ada nggak laku sederhana menurut Eyang Jati Kusumo yang mungkin bisa dilakukan semua orang tanpa harus menjadi praktisi kejawen, tanpa harus jadi praktisi Sunda Wiwitan gitu. Tapi benar-benar dengan laku sederhana ini kita ikut melakukan proses sinergis dan kontributif gitu ya terhadap kemudian kita punya tanggung jawab untuk menjaga alam ini gitu. Mumpung belum terlambat. Gimana itu ya? Negara yang kuat adalah negara yang percaya pada leluhurnya. Orang Jepang itu berdoa ya bahasa Jepang. Orang Cina bahasa Cina, orang Rusia bahasa Rusia. Orang Amerika bahasa kok sukses. Ya karena kita itu sudah tidak percaya dengan leluhur kita. Berdoa kalau tidak bahasa sana itu katanya seakan-akan wah ndak afdol ndak gini. Itu keliru itu. Bahasa sana itu maksudnya bahasa mana? Ya, bahasa sekarang Arab. Ini kenapa di negara Arab itu sugih ya. Hotelnya gede sugih. Orang-orang ribuan berbondong-bondong ke sana. Karena tiap hari didoakan oleh bangsa kita kok. Iya. Junjungan kita gitu toh. Orang sana loh. Enggak pernah junjungan kita Mbah Suto, Mbah Noyo, Mbah ini jarang. Iya, orang Jawa tuh nggak kenal kata misalnya kayak Habib. Yang kenal tuh Le, Pak D, ngoten kan yang Jati ya. Jadi secara bahasa aja sebenarnya kita dijajah loh ya. Bahasanya sabdo, Mas. Ukhti, Afwan, gitu kan. Sabdo. Dan sekarang orang berpakaian aja kalau nggak gaya sana itu seakan-akan apalagi ibu-ibu. Salah besar itu. Ibu-ibu tuh kandungannya calon melahirkan anak. Dan ini rambut ini harus kena sinar matahari. Karena rambut ini seperti antena rambut ini untuk memperkuat indung telur. Anaknya sehat-sehat. Lah kalau seorang ibu sudah lupa, ya industrinya lupa, produksinya ya. Di Jawa Timur itu ada salah satu desa di kabupaten gitu ya. Khususnya di Kabupaten Magetan ya. Jadi orang tuh kalau di sawah gitu yang Jati ya, yang laki-laki pakai gamis. Ya. Terus yang perempuan ya pakai jilbab. Nah gitu, pakai cadar gitu ya. Sampai sebegitunya loh. Itu secara rasional sudah enggak sama sekali ya. Lihat wanita-wanita di Cina, wanita-wanita Jepang. Waduh. Yang dikerjakan tuh waduh. Sampai anak saya tuh tiap tahun saya kirim ke Cina untuk belajar ke sana laki satu-satunya itu. Si Wijanarko. Oke. Oke, yang Jati ya, mudah-mudahan alam tetap baik-baik saja, selaras ya.
tidak ada korban, mudah-mudahan yang di Semeru segera membaik gitu ya. Kita doakan